putus-putus, saya nggak nangkap suaranya Bang Faruk. Oke, saya ulangi. Cek. Ini udah jelas suaranya Pak Pendeta. Sudah jelas. Saya jelaskan dulu. Tiba saya ngomong kok jelas suaraku ya. Kita dulu Pak Pendeta kan terputus ini. Nggak dengar tadi Bapak Pendeta. Ya sekarang giliran saya toh, saya jawab. Ya saya ulangi pertanyaan saya dulu Pak Pendeta. Tadi terputus kan. Silakan. Ketika Bapak yang di surga menyatakan tentang Yesus kepada Simon bin Yunus, apakah pada waktu itu Simon bin Yunus itu melihat dan juga mendengar pernyataan dari Bapak yang ada di surga? Oke, saya jawab ya. Makanya ini kesalahan di dalam definisi dan berpikir Bang Faruk. Kata menyatakan itu tidak harus mendengar dan melihat. Iya. Makanya di dalam bahasa Inggrisnya sebentar, makanya di dalam bahasa Inggrisnya itu reveal. Dari mana sih sebentar. Kalau dia tidak mendengar dan tidak melihat. Makanya ini coba dengan definisinya. Pak Pendeta, tahan dulu narasimu Pak Pendeta. Reveal, bahasa Inggris itu reveal, dan harus bisa dilihat. Bahasa Yunani itu apokalufen. Artinya apa? Penyingkapan. Pernyataan kan? Tuh. Menyatakan kan? Bukan pernyataan. Pak Pendeta. Makanya coba sekarang. Makanya tadi saya bilang. Sebenarnya Bang Faruk ini. Saya sebentar aja. Pak Pendeta, saya sebentar aja. Setelah itu Anda bernarasi ya. Tarik lagi ucapan Anda yang mengatakan. Ya, menyatakan itu, pernyataan itu tidak harus dilihat dan tidak harus didengar. Pak Pendeta, sebuah pernyataan itu nggak akan sampai ke kita kalau kita tidak menggunakan dua indera ini, pendengaran dan juga penglihatan. Dua indera ini harus digunakan. Bapak Pendeta, jangan sebentar, ini kok jadi panjang. Dengar dulu, Bapak Pendeta jangan meninggalkan akal dan logika yang sehat ketika memahami tentang pernyataan. Sebuah pernyataan tidak akan sampai kepada orang ketika orang tidak menggunakan dua inderanya ini, indera pendengaran dan juga indera penglihatan. Sekarang saya tanyakan, ketika Bapak menyatakan kepada Simon bin Yunus tentang Yesus, apakah pada saat itu Simon bin Yunus mendengar dan juga melihat pernyataan dari Bapak? Oke, saya jawab dulu kesalahan Anda berpikir. Silakan. Saya jawab Anda. Pertama, kata menyatakan di situ, makanya ini perlu cerdas. Itu adalah penyingkapan, reveal, membuka. Membuka. Suara hati, orang-orang menerima dengan suara hati itu tidak perlu mendengar, tidak perlu menyatakan, tapi buka dengan suara hati. Nah, itu letak ketidakpahaman Anda. Anda pikir menyatakan, sebentar. Anda pikir menyatakan, itu pernyataan. Sebentar. Makanya saya bilang, ini butuh tingkat kecerdasan yang tinggi. Kata menyatakan kok dibilang pernyataan. Menyatakan itu, coba lihat di dalam bahasa Inggris itu reveal. Atau wahyu, revelation. Itu penyingkapan. Makanya di sini menyatakan. Tadi Anda berkata, Bapak berkata, beda. Makanya saya bilang ketika orang tidak paham konteks secara gramatikal juga jadi masalah seperti penafsiran Anda. Makanya di dalam penyataan itu ada 3 bentuk penyataan secara umum. Ya di dalam ilmu bisa, yaitu revelation, inspiration, dan illumination. Jadi ada penyingkapan, ada inspirasi, ada penerangan. Nah, penerangan itu kan membuka hati. Membuka hati tidak perlu ngomong. Itu membuka hati sehingga sadar. Di Simon di sini, maka di dalam bahasa Inggrisnya pakai kata reveal, membuka. Bahasa Yunaninya itu apekalufen, yaitu apokalipsis. Kata dasar apokalipsis. Jadi meningkatkan gitu. Makanya di sini pemahamannya Bang Faruk yang punya masalah. Ini pemahamannya Bang Faruk yang punya masalah. Masalah dengan istilah. Jadi di dalam Kristen itu tidak amburadul. Kristen itu tidak acakadul gitu. Bacanya langsung, menyatakan berarti berkata. Tidak begitu. Menyatakan berarti pernyataan. Tidak gitu. Oke. Gini Pak Pendeta, berarti Pak Pendeta mau mengatakan
mengatakan kepada kami, ketika Bapak menyatakan kepada Simon Ngeflag. Hah? Gimana? Cek. Oke, Pak Pendeta dengan suara saya. Oke. Berarti Pak Pendeta mau mengatakan kepada kami, ketika Bapak menyatakan tentang Yesus kepada Simon bin Yunus, pada waktu itu Simon bin Yunus tidak melihat apapun dan tidak mendengar apapun. Oh, jelas. Jelas. Berarti pada waktu itu, dengar dulu Pak Pendeta. Berarti pada waktu itu Simon bin Yunus tidak melihat apapun dan tidak mendengar apapun. Oh ya, jelas. Berarti Yesus yang berbohong. Yesus berbohong. Yesus yang berbohong. Salah. Karena Bang Faruk yang salah, nggak paham. Karena ternyata Simon bin Yunus yang gagal paham itu Bang Faruk. Masa Anda gagal paham kata reveal, maksud gini, kata penyingkapan, kata pewahyuan. Bohong itu. Nah, Anda sedang Pak Pendeta ya. Saya ulangin Pak Pendeta, saya ulangin Pak Pendeta. Sekarang saya tanya dulu. Dari tadi tanya apa salahnya? Mengerti tak kata mengerti tak kata penyingkapan? Loh, mengerti tak kata penyingkapan? Jangan lari. Dari tadi tanya terus, sekarang ditanya takut toh? Bentar, kalau nggak berani saya tanya Anda. Berani nanya tapi nggak berani ditanya. Gimana nih? Nah, sekarang saya tanya balik. Paham tak kata reveal? Pak Pendeta, saya tidak membantah Anda. Anda kan tadi sudah katakan, ya, pernyataan yang diterima Simon Petrus itu. Pernyataan siapa bilang pernyataan? Siapa yang bilang pernyataan? Tapi kan Bapak yang menyatakan kepadamu, Bapakku yang di surga. Iya, menyatakan itu beda dengan pernyataan. Iya, pernyataan. Berarti kan Bapak menyatakan bukan pernyataan. Siapa yang bilang pernyataan? Tapi Bapak yang di surga yang menyatakannya kepada Simon. Iya, menyatakan iya. Ini. Menyatakan ini dalam bahasa Inggrisnya itu reveal. Reveal itu apa? Penyingkapan. Jadi menyatakan di sini ini bukan pernyataan. Dalam bahasa Zimbabwe-nya kulu. Tahu. Makanya udah keluar bahasa Zimbabwe. Wajar nggak mengerti bahasa Zimbabwe keluar. Makanya saya bilang gitu. Wajar. Maksud gini, ketika menggunakan sebuah istilah harus paham istilah itu. Makanya di dalam pembelajaran Alkitab itu kami ada yang namanya pendekatan verbal gramatikal. Nah, kata menyatakan di sini beda dengan pernyataan. Menyatakan di sini bahasa Yunaninya itu apekalufen. Dari kata apokalipsis. Yaitu kalau di bahasa Inggrisnya itu revelation atau penyingkapan. Menyatakan di sini menyingkapkan. Menyingkapkan itu menyingkapkan. Nah, ini menyingkapkan secara rohani. Kalau menyingkapkan secara lahiriah, menyingkapkan secara itu. Misalnya kalau di Islam itu kan ada istilah hidayah. Itu istilah hidayah. Jadi hidayah itu disingkapkan. Itu istilah Islam. Oke, kembali kita ke topiknya Pak Pendeta ya. Setelah Bapak ngarang sana ngarang sekarang Bang Faruk itu gini, masalah terbesar Bang Faruk itu pada pendekatan verbal gramatikal. Gantian lah Pak Pendeta, saya ngomong dulu lah. Oke, silakan. Jair dong, diberkatilah Bang Efnik. Ya, kita kembali lagi kepada poinnya ya. Dalam Matius 16:17, Yesus kan berkata nih, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Oke. Ketika Yesus berkata demikian, apakah benar Bapak pernah menyatakan hal tentang Yesus kepada Simon bin Yunus? Jadi ya itu udah jelas-jelas datanya di situ bilang iya. Bener ya? Bener ya? Bener. Oke, benar. Ingat benar. Saya catat ya. Benar. Iya. Bapak pernah menyatakannya kepada Simon bin Yunus.
Pertanyaan kedua, bukan ketika pernah Bapak menyatakan hal bukan pernah. Aduh, makanya narasinya salah-salah gitu, narasinya salah-salah. Oh, berarti salah. Ini berarti salah. Bapak nggak pernah menyatakannya kepada Simon bin Yunus. Bukan berarti gini loh. Di dalam kalimat itu kan ada bentuk lampau, bentuk ya kan sedang berlangsung dan bentuk pastel. Jadi di sini menyatakan itu sedang berlangsung. Penyataan itu sedang berlangsung. Jadi pada waktu Petrus bicara, apa yang disampaikan Petrus itu berasal dari penerangan. Nah, penerangan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sudah, gantiin Pak Pendeta ya. Oke. Kembalikan lagi Matius 16:17. Yesus berkata, "Berbahagialah Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Ketika Yesus menyampaikan bahwasanya bukan manusia yang menyatakan kepada Simon bin Yunus, melainkan Bapa yang di surga, apakah pada waktu itu benar Simon bin Yunus apakah pada waktu itu benar Bapak pernah menyatakan hal itu kepada Simon bin Yunus? Pernahkah Bapak menyatakan hal itu kepada Simon bin Yunus? A. Pernah, B. Tidak. Ya narasinya aja udah salah kok KB. Pernah atau tidak? Enggak, narasinya aja udah salah. Bagaimana saya mau jawab? Narasinya udah salah. Nggak usah AB-nya, narasinya. Saya ulangi Pak Pendeta ya. Saya sampaikan saya ulangi Pak Pendeta ya. Ketika Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapakku yang di surga." Yang jadi pertanyaannya, ya, apakah benar Bapak pernah menyatakan hal apa yang dikatakan Yesus kepada Simon bin Yunus pada saat itu? Saya klarifikasi pernyataan, narasi dan pertanyaannya. Menyatakan yang dimaksud itu apa? Menyatakan bahwasanya Yesus itu anak Allah. Ya maksud sebentar, istilah menyatakan yang dipakai dalam definisi Bang Faruk itu apa? Ini logika. Logika itu istilah penting. Pucat. Muter kemana? Nah, bingung kan? Nah, definisi menyatakan yang dipahami Bang Faruk itu apa? Udah lari dari konteks. Lari dari konteks. Sekarang loh, saya sekarang lagi klarifikasi. Gimana pendeta itu? Nggak salah, justru Bang Faruk yang bingung dengan narasinya sendiri. Enggak, saya tanya sederhana Pak Pendeta. Pertanyaan saya berdasarkan apa yang tertulis dalam Matius 16:17-nya Pak Pendeta. Nah sekarang saya tanya dulu. Benar? Yang saya tanyakan, apakah benar Bapak pernah menyatakan hal tersebut kepada Simon bin Yunus? Pernah atau tidak gitu loh Pak Pendeta? Makanya saya tanya dulu. Saya tanya supaya Bang Faruk ini mengerti enggak kata menyatakan yang Bang Faruk pakai itu istilahnya apa definisinya? Oh, kita lari lagi nih membahas tentang apa itu definisi menyatakan. Itu dulu. Sudah, kita buka KBBI ya. Apa arti kata menyatakan? Habis ini nanti lari kemana lagi Pak Pendeta? Oh, lari ke bahasa asli. Kita lari ke bahasa aslinya. Menyatakan. Penyataan Pak Pendeta ya. Bukan pernyataan ya, penyataan. Kalau KBBI itu penyataan. Menyatakan. Nih. Bukan menyatakan, penyataan. Menyatakan arti kata menyatakan. Definisi arti kata menyatakan berdasarkan KBBI online. Nyata atau nyata, cair terus. Bapak Pendeta ya, coba ya. Menyatakan itu harus berdasarkan KBBI ya. Nih. Ya. Berdasarkan KBBI. Kelihatan. Kedengaran. Jelas sekali. Kentara. Benar-benar ada buktinya. Yang poin paling pertama, akar. Terus baca terus. Definisi dari menyatakan itu adalah, ya terus ini. Bukti makin lama terus menyatakan, menjadikannya. Maknanya ada ini nih. Makna menjadikannya, menjelaskannya, menjelaskan ini.
Ucapannya belum menyatakan siapa ini, maknanya mana? Memperlihatkan, menandakan. Ya maknanya mana? Itu definisi maknanya mana? Ini kata menyatakan digunakan dalam beberapa kalimat KBBI ini. Intinya, intinya menyatakan itu meliputi penglihatan, kedengaran, kan gitu. Oke, jelas sekali, ketara, kelihatan dan juga kedengaran. KBBI menyatakan arti kata, ya, Kamus Bahasa Besar Indonesia tentang definisi arti kata menyatakan. KBBI lo kelihatan, kedengaran. Oke, sekarang saya tanya Pak Pendeta, balik kita ke topiknya. Jangan lari kemana-mana lagi Pak Pendeta. Sebentar, ini, sekarang itu, makanya saya bilang gini. Sekarang coba lihat di original teksnya. Original teks, kata menyatakan di situ pakai kata apa? Apa arti menyatakan? Ya ini kan kita sedang menyelidiki. Bagaimana? Benar nggak sekarang ini? Original teksnya benar nggak seperti yang didefinisikan Bang Farouk tadi? Original teksnya Pak Pendeta. Lihat original teks dulu, jangan trend dulu Bang Farouk. Original teksnya coba lihat dulu. Coba gini Pak teksnya. Gini, oke? Nggak gini, nggak gitu. Sekarang kita fokus pada beda kata ini. Coba lihat original teksnya. Nggak sebentar. Gini Pak Pendeta, gantian ngomongnya. Kenapa lari? Kenapa takut? Coba fair. Buka original teksnya. Original teksnya buka. Ya silakan. Nggak Bang Farouk. Kalau nggak buka saya bukain. Ya silakan. Original teksnya. Nah, saya nggak bisa tampilkan. Bang Farouk aja coba. Original teksnya. Nanti kaget kalau saya tampilkan, nanti ini apa? Ya. Coba tampilkan. Original teksnya. Dia pakai kata apa? Nggak ketemu. Apokalupsen bahasa Yunaninya itu. Apokaluptu. Oke. Yang artinya dinyatakan, menyatakan, nyata. Bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Bentar, saya buka KJP-nya. Dalam KJP-nya aneh Pak Pendeta, udah dapat original teksnya loh, Pak, nanti ke bahasa Inggris, nanti Pak Pendeta suruh cari bahasa Melayunya. Iya, maksudnya supaya bandingkan. Karena kalau yang tadi itu ya di KBBI itu statement. Nah, itu statement. Oh, berarti tapi yang di sini apa? Terjemahan tadi tadi, terjemahan Lukas 16:17 tadi salah. Aduh, sebentar saya ada tamu sebentar. Sabar, ada telepon masuk Bang Farouk ya. Mana tamunya? Aduh. Lari deh ini nanti ini. Oh alah. Iya, habis ini lari nanti ke bahasa Cina, bahasa Zimbabwe. Kulu. Lucu kali Pak Pendeta ini. Ya kan orang Arab aja, orang Islam aja lari ke bahasa Arab. Apa masalahnya? Guys bro, dia bergabung. Tapi gini loh Pak Pendeta, ketika kita sudah sampai kepada original teks, ya kita nggak sekarang perlu lagi lari dulu, masalah belum selesai. Aduh, sudah. Telepon. Kayak mana ini? Kurang greget jadi diskusinya. Susah kali Pak Pendeta ini jujur loh.
Siapa yang telepon itu Pak Pendeta? Si Bumbung. Atau ditelepon di sama bapak-bapak gereja. Udahlah, jangan kau debat lagi sama si Paruk itulah. Ini kayak mana nih? Si Paruk membahas ini korelasi antara Matius 19:17 dengan Yohanes 5:37. Apa harus kita bilang ini? Besar resikonya ini. Salah satu pihak akan ketahuan berbohong. Petrus yang bohong, Yesus yang bohong, atau Bapak yang bohong lah. Udahlah, makanya kabur aja kau. Ngapain pula kau diskusi sama si Paruk itu? Karena masalahnya kata Yesus, berbahagialah kamu Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapa yang di surga. Sementara dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa itu tak terlihat, suaranya tak terdengar. Lantas bagaimana Simon bin Yunus tahu pernyataan Bapa yang mengatakan Yesus itu anak Allah? Kan wajar aku bertanya seperti itu. Nah di sini nih Pak Pendetanya ngeles, mutar ke kiri, mutarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, otennya mancrete. Sekarang kanan, nona manis oten mutar ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, Pak Pandita lari Soalnya kayak mana lah kita ini diskusi nih, Sudah Pak Pendeta? Oke. Kita bisa kembali ke topiknya. Jadi gini. Ya, kembali tapi gini, harus bicaranya itu harus akademis gitu. Sudah? Nah, oke. Saya bicara sekarang Pak Pendeta ya. Kita sudah kaji tadi dalam original teksnya Pak Pendeta ya. Karena ternyata di dalam original teksnya itu tertulisnya kata apokalipto yang artinya menyatakan. Oke, selaras ya di dalam terjemahannya menyatakannya. Oke, sebentar. Gimana? Apokalipto itu sebentar. Itu terjemahan gini sebenarnya. Apokalipto itu kalau bahasa Inggrisnya itu reveal. Reveal bahasa Indonesianya apa? Ya. Reveal bahasa Indonesianya beda dengan pernyataan. Menyatakan. Sebenarnya kalau dia itu bahasa Indonesia itu penyataan. Menyatakan loh Pak Pendeta, bukan pernyataan, menyatakan. Ya, cuman kalau menyatakan di situ, menyatakan di situ dari kata dasar apa? Nyatakan. Nah, kalau reveal itu kata dasarnya nyata. Dari akar kata nyata. Sebenarnya beda dia. Akar katanya gini, itu artinya menyingkapkan. Singkap. Disingkapkan. Gitu. Mana lagi ini KBBI pun dibantu. Oke, gini aja lah Pak Pendeta, gini aja lah Pak Pendeta. Jadi gini, di dalam sebentar. Di dalam kata apokalipsis itu, ya, kalau apokalipsis itu sebenarnya reveal, itu revelations. Itu pewahyuan. Jadi itu penyingkapan wahyu. Ya, itu penyataan wahyu. Bukan penyataan bicara, tapi penyataan wahyu. Nah, wahyu itu, klasifikasi wahyu itu ada 3, yaitu revelation, inspiration, illumination. Atau bahasa sederhananya, ya, revelation itu wahyu, inspiration itu inspirasi, kemudian illumination itu adalah penerangan. Berarti Simon bin Yunus ini dapat wahyu. Simon bin Yunus dapat wahyu. Betul. Wahyunya itu dalam bentuk penerangan. Simon bin Yunus wahyunya itu dalam bentuk penerangan. Gitu. Itu penyingkapan dalam bentuk penerangan. Enggak, Simon bin Yunus ini berarti nabi.
Tidak selalu Nabi dapat wahyu. Sorry. Tidak selalu yang bukan Nabi dapat wahyu. Aduh, itu jawaban gila. Saya lagi flu, ibu saya Tidak nggak ngocor-ngocor ini. seluruh Nabi dapat wahyu, Enggak seluruh Bukan Nabi tidak dapat seluruh wahyu. Nabi, tidak semua. Ternyata Tidak ada semua orang yang bukan Nabi tapi dapat wahyu. Oke lah, yang saya lagi kurang sehat ini. Oke. Kemana Pak Pendeta? Kabur lagi dia, weh. Kan wajar kan teman-teman? Seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi ketika bicara tentang tidak dibenarkan, itu bicara tentang melanggar hukum, bukan hukumnya yang berubah. Ya, ini kan bukan hukumnya yang berubah, hukumnya tetap. Tetapi manusianya, tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan hukum Taurat dalam konteks seperti aturan Yakobus, ya, lakukan 9, satu salah dianggap salah semua. Nah, jadi konteks tidak ada seorang pun dibenarkan melakukan hukum Taurat itu dalam konteks kesempurnaan dalam melakukan hukum Taurat, bukan item per item gitu. Malah diubah, maksud Bang Faruk di mana ubah hukumnya? Hukumnya diubah. Saya belum, sebenarnya gini Pak Pendeta, saya belum sampai kepada ranah perubahan hukum dari Taurat itu sendiri, belum. Saya belum sampai ke situ, gitu loh. Nah, tapi kan tadi ngomong, ini bilang begini, lalu kalau lakukan begini boleh, berarti boleh lakukan begini. Saya belum sampai kepada perubahan hukumnya, tidak. Saya masih membahas konteks yang tertulis dalam teks Galatia 2 nomor 16. Tidak dibenarkan, tidak dibenarkan seorang pun. Bukan tidak dibenarkan seorang, ini kalimatnya gini, tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Jadi standar, gini loh, standar moralnya, standar ukurnya itu adalah hukum Taurat. Jadi manusia, ini manusia yang mau dibenarkan, manusia yang mau dibenarkan harus hidup berdasarkan standar hukum Taurat. Tetapi tidak ada orang yang hidupnya itu bisa memenuhi standar hukum Taurat. Itu maksud ayat itu. Bukan hukumnya yang berubah. Saya tidak bahas yang berubah. Sekali lagi saya bilang teman-teman ya, saya tidak membahas tentang perubahan hukum, tetapi saya membahas teks yang menjadi konteks dalam diskusi kita ini. Di sini kan dikatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sekali lagi saya baca Pak Pendeta, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sekali lagi saya baca Pak Pendeta ya, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, pertanyaannya, simak Pak Pendeta, jika ada oknum Kristen atau orang Kristen yang melakukan hukum Taurat, apakah dia dibenarkan? Bukan begitu cara pandangnya. Justru ini pertanyaan loh Pak Pendeta. Gini loh, pahami kalimat itu. Sebentar gini, coba dengar saya dulu. Pahami kalimat itu. Ya, standar ukur tindakan itu adalah hukum Taurat, itu standarnya. Nah, orangnya ini pelaku, objeknya itu adalah hukum, ya, pelaku, subjeknya itu adalah orang. Jadi orang diminta untuk mematuhi hukum Taurat. Nah, tetapi tidak ada orang yang sanggup mematuhi hukum Taurat, karena lebih banyak orang, ya, tidak ada seorang pun yang sanggup mematuhi hukum Taurat. Semua melanggar hukum Taurat. Itu makanya kalimat itu katakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu standar ukur moralnya itu hukum Taurat. Gitu Bang Faruk kalimatnya. Bukan standar ukur moralnya itu hukum Taurat. Orangnya ini pelaku. Sebenarnya saya cukup simpatik sama Pak Pendetanya ya. Bapak Pendeta berupaya membela imannya ya di atas dinding atau di atas lantai yang sangat ringkih Pak Pendeta. Oke. Kalau Pak Pendeta mau dikaji secara detail
Oke, kita kaji secara detail. Ya, Taurat itu adalah hukum. Ya, pelaku dari hukum Taurat itu adalah manusia, betul? Pelakunya manusia. Nah, pelakunya manusia. Sebenarnya berdasarkan Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44, hukum Taurat itu didedikasikan untuk Bani Yakub atau Bani Israel setelah lepas dari cengkeraman Firaun yang dibawa oleh Musa. Akan tetapi teman-teman Kristen dalam kitabnya itu menjaploh hukum Taurat Kristen. Nah, jelas Pak Pendeta ya, Taurat ini ada Jangan hukumnya, kemana-mana dulu, pelakunya seperti adalah hukum Taurat. Jangan teman-teman Kristen. Itu framing-framing di Ya, sama dulu Pak Pendeta. Saya bangun dulu kerangka berpikirnya Pak Pendeta ya. Taurat ini adalah hukum, pelakunya itu disebut dengan manusia. Ya, manusia itu disebut dengan Kristen. Yang jadi pertanyaan, apakah ketika umat Kristen melakukan hukum Taurat, apakah dia dibenarkan? Melakukan hukum Taurat. Justru disuruh melakukan hukum Apakah Taurat. dia dibenarkan? Bukan dibenarkan, kalimatnya nggak gitu. Iya, tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Maksudnya gini, itu dibenarkan. Iya kan gitu kalimat katanya Pak pasif. Pendeta. Jadi itu kalimatnya Efesus 2 pasif, nomor bukan 5, aktif. nomor 16, Pak Pendeta. Efesus 2 nomor 16 kan dikatakan Sebentar. kalimat latinnya. Ya. Masalahnya gini, Pak Pendeta Bang Faruk silakan tidak dia paham. pahamnya. Sebentar, Bang Faruk tidak paham kalimat pasif dan aktif. Ini masalahnya. Saya baca Tidak ada seorang pun dibenarkan. Nah, sebentar. Nah, Kata dibenarkan itu menurut Bang Faruk pasif atau aktif? yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Oke. Jadi pertanyaan, ketika umat Kristen melakukan hukum Taurat, apakah dia dibenarkan? Melakukan hukum Taurat? Benar. Iya, apakah dia dibenarkan? Benar. Loh, dibenarkan. Oh, berarti Paulus Bukan salah dibenarkan, dalam benar. dalam- Melakukan hukum Taurat benar. Jadi gini, Paulus Bang Faruk itu tidak paham kalimat dibenarkan. Iya, berarti Paulus salah. Nah, sebentar, Pak saya Pendeta tanya dulu, sudah sebentar. mengakui ternyata Saya Paulus klarifikasi itu dulu tidak supaya salah. saya klarifikasi dulu. Ya, dibenarkan itu kalimat pasif atau aktif? Kok lari ke sana? Loh, ini standarnya. Nah, ini memahami kalimat dulu. Kata dibenarkan itu pasif. Dibenarkan itu aktif atau pasif? Nanti Pak Pendeta tanya Sebentar. lagi, itu kalimat dibenarkan itu objek, predikat atau subjek? Kan nggak lupa. Nah, sekarang kalimat dibenarkan ini, ini udah ketakutan. Jadi gini, saya jelaskan. Dibenarkan, dengarkan saya dulu. Dibenarkan itu kalimat pasif. Nah, dibenarkan. Berarti standar ukurnya itu adalah hukum Taurat. Standar ukur pembenaran, standar ukur orang dibenarkan itu adalah hukum Taurat. Standar ukurnya. Standar ukurnya. Jadi orang kalau mau dibenarkan, dia harus melakukan hukum Taurat. Kalau mau dibenarkan, dia lakukan hukum Taurat. Nah, sebentar. Dengar kalimat saya dulu. Ya. Nah, Ini nggak bisa jadi disuruh melakukan hukum Taurat kalau mau dibenarkan. Tetapi tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Maksudnya, tidak ada seorang pun yang benar sanggup melakukan hukum Taurat. Karena aturan hukum Taurat berdasarkan kitab Yakobus tadi, kalau lakukan 9, salah satu dianggap salah semua. Itu aturannya. Nah, dalam surat Yakobus. Boleh saya ngomong Pak Pendeta? Nah, coba sekarang gini, sebelum ngomong ke Galatia itu, Mana juga saya ngomong ada. sebelum ngomong ke Galatia, saya tunjukin dulu surat Yakobus. Saya Pasal boleh ngomong 1 dulu Pak tadi. Pendeta? Belum boleh. Oh, belum boleh. Nah, sekarang gini, ini aturan hukum Taurat. Sebentar. Yakobus pasal 2 ayat 10 dan 11. Jadi Yakobus pasal 2 ayat 10 dan 11 ini. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, itu aturan hukum Taurat. Oke. Itu aturannya. Nah, silakan ngomong. Yakobus 2 ayat 10. Silakan. Oke. Dalam Galatia 2 nomor 16 di kalimat terakhir dikatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan
oleh karena melakukan hukum Taurat. Simak Pak Pendeta, ya, pertanyaan saya, ya, saya ulangi lagi bacaannya Pak Pendeta, ya, biar Pak Pendeta itu fokus, ya kan? Ya, saya baca lagi pelan-pelan saya baca di kalimat terakhir. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sekali lagi saya bacakan Pak Pendeta. Tidak ada dibenarkan seorang pun oleh karena melakukan hukum Taurat. Pertanyaan saya Pak Pendeta, pertanyaan saya, ketika umat Kristen melakukan hukum Taurat, apakah dia dibenarkan Pak Pendeta? Oh, diperintahkan malah. Yang saya tanyakan, apakah dia dibenarkan Pak Pendeta? Ya, dibenarkan. Nah, berarti Paulus tak punya akhlak karena Paulus mengajarkan sesuatu yang salah. Nah, yang salah itu pikiran Bang Faru. Loh, kan Paulus mengatakan tidak dibenarkan Pak Pendeta. Iya, jadi gini. Jadi gini. Aku bela Pak Pendeta loh. Enggak. Gini yang salah itu pikiran Bang Pak Faru. Pendeta loh, bela Pak Pendeta. Enggak salah, belanya salah. Saya kasih tahu, saya orang jujur. Jadi kalau belanya salah gini. Saya bela Pak Pendeta. Jadi gini, saya kasih tahu gini. Jadi disuruh orang Kristen lakukan hukum Taurat. Tetapi orang Kristen tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Maka tidak ada satu orang pun yang dibenarkan. Kalau begitu Pak Pendeta, pertanyaan saya sebentar. Pak Pendeta, sebentar Pak Pendeta. Tolong sebut satu surat dari surat Paulus yang memerintahkan Kristen untuk melakukan hukum Taurat. Kenapa? Mulai nggak dengar dia teman-teman ya. Misalnya. Kalau begitu, dengar. Kalau begitu, coba sebut satu ayat dalam tulisannya Paulus yang berisikan perintah untuk melakukan hukum Taurat. Oke. Nah sekarang gini, hukum kelima dari hukum Taurat itu apa? Ya Allah. Ya, nggak sebentar. Kan di dalam hukum Taurat itu ada bagian yang kalimatnya gini. Salah satu perintah dalam hukum Taurat itu apa? Hormati ayah dan hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah, ini salah satu di dalam Kolose pasal 3. Minta tadi kan? Kolose pasal 3. Ya, Kolose pasal 3 ayat 24. Ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itu yang indah di dalam Tuhan. Pak Pendeta, yang saya tanyakan bukan itu. Kalau Anda mencocokmologikan seperti itu, ateis pun, dengar dulu Pak Pendeta. Nah, ini kan hukum. Ya, Kenapa? Dengar dulu Pak Pendeta. Keluaran pasal 20. Coba sebentar. Ya bentar dulu Pak Pendeta, sabar dulu. Ya, ateis pun, bahkan penyembah tutup panci pun itu menghormati orang tuanya. Tetapi tolak ukur penghormatan dia kepada orang tuanya kan bukan karena hukum Taurat. Karena apa? Dia tidak kenal hukum Taurat dan dia tidak pernah hidup dengan hukum Taurat. Dia hanya menggunakan perasaannya saja. Hormati asumtif. Kan kita ngomong data. Saya tanya Pak Pendeta. Pak Pendeta, dengar Pak Pendeta. Yang saya tanyakan ini narasi yang eksplisit dari Paulus yang menyebutkan Taurat. Sebut satu ayat di dalam tulisannya Paulus yang memerintahkan Kristen untuk tunduk dan patuh kepada hukum Taurat. Di mana? Jadi di dalam sebenarnya gini, Roma pasal 2 ayat 13. Ini gini mengenai hukum Taurat yang tadi ini. Karena bukan orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Roma 2 ayat 13. Nah, pucat. Nah, ini Paulus yang ngomong Roma 2 ayat 13. Simak teman-teman ya. Saya tanya ke Pak Pendetanya, sebut satu ayat dari tulisannya Roma 2 ayat 13. Iya, bentar Pak Pendeta, saya ulang dulu pertanyaan saya. Yang memerintahkan orang Kristen untuk melakukan hukum Taurat. Lalu Paulus berkata, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa oleh hukum Taurat tanpa hukum Taurat. Roma pasal 2 ayat 13. Ini Roma 2 ayat 13. Saya tunjukin bunyinya. Roma 2 ayat 13. Dari 12 Nah, Roma 2 ayat 13.
Saya balikan kamera dulu. Saya balikan kamera. Dari nomor 12 dulu Pak Pendeta, biar Pak Pendeta tuh dapat pesannya gitu loh. Nah, ini ya. Nah, 13 dia bilang gini. 12 dulu Pak Pendeta, dari nomor Sebentar. 12 dulu. Ini Dari kan nomor yang 12 saya dulu. kasih. Sebentar. Diam di sana. Karena bukanlah orang yang melakukan hukum Taurat yang di karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat. Ya, coba hargai dulu lah. Tadi Bang Faruk Iya ngomong Pak, sejam kita diam. jangan situ lah, Jangan mencret gitu Bang Faruk. Jangan mencret, diam-diam dulu. Nah, iya. Karena bukanlah orang yang mendengarkan. Lucunya teman-teman kan, dipikir Pak Pendeta ini aku nggak menguasai Bibelnya, dicomot-comot dia di nomor 13, nggak mau dia di nomor 12 coba lah. Akan dibenarkan. Pak Pendeta, bisa tolong Pak Pendeta baca dari nomor 12-nya Pak Pendeta, boleh tolong? Nah, saya bacakan nomor 12. Iya. Sebab silakan. semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat, akan binasa tanpa hukum Taurat. Nah, Ini kan kalimatnya jelas. apa Pak Pendeta? Sebentar. Jangan dipegang kalimatnya. Semua Apa di situ dikatakan? Ya, semua dengar kalimatnya. Iya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa. Nah, kalau tanpa hukum Taurat berarti tidak ada hukum Taurat, toh? Iya. Nah, Terus? akan binasa tanpa hukum. Iya terus, hukum Taurat. Terus dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Akan dihakimi oleh hukum semua Taurat. orang, Pak Pendeta simak, semua orang yang binasa oleh hukum Sebentar. Ini mau tadi kan bilang di mana ayatnya Rasul Paulus memerintahkan. Memerintahkan. Ini ayat Iya. ini. Karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan. Orang yang Sebentar. Karena bukan orang apa Pak Pendeta? Tetap ini. Jangan direcokin Kenapa? gitu. Jangan direcokin. Coba tenang, saya baca dulu supaya Bang Faruk jadi cerdas dan teman-teman Muslim yang di bawah jadi cerdas juga. Gitu. Nah, karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah. Yang mendengar. Tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Gimana? Puas? Oke, boleh saya jawab? Nah, silakan. Oke. Simak Pak Pendetanya, kita buka dari nomor 12. Dari nomor 12 sudah ada pengosongan dari Taurat itu sendiri. Apa kata Paulus di situ? Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat. Ingat Pak Pendetanya, semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat, ya, akan binasa tanpa hukum Taurat. Orang yang berdosa tanpa hukum Sebentar gini aja, Bang Faruk. Sebentar. Jadi kita pakai waktu aja, Bang Faruk ngomong, itu saya tanggapi. Nah, gitu. Nggak apa-apa, iya, kita rolling saja. Nggak, supaya jelas. Saja, Pak Pendeta. Nanti jadi kabur. Dan mau semua mengaburkan, orang yang jangan. berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Betul. Semua orang yang berdosa karena hukum Taurat, dia akan dihakimi oleh hukum Taurat. Itu benar, bentar ya. Bilang pula tulisannya. Karena bukanlah karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat. Nah, sekarang kita baca yang ini. Nih. Orang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Jelas Ya, yang dibenarkan kata Paulus yang melakukan. Jadi Rasul Taurat. Paulus tidak menolak orang untuk melakukan Sabar hukum dulu, Pak Taurat. Pendeta. Sabar dulu. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Masalahnya apa? Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum
Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh, saling membela. Oke, korelasinya sekarang kita buka dalam Galatia 2:16-nya. Oke, nih, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Oke, ini Pak Pendeta, ya, inilah klimaksnya, ya, dari kata-kata Paulus di kitab Roma yang lain tadi. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saya baca sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saya baca sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Pertanyaan saya, simak Pak Pendeta, pertanyaan saya, ya, ketika orang Kristen melakukan hukum Taurat, apakah dibenarkan? Pak Pendeta, Gimana? ketika ada orang Kristen yang melakukan hukum Taurat, apakah dia dibenarkan? Tuh, dibenarkan. Nah, berarti fix ya, Galatia nomor 16 adalah kebohongan dari Paulus. Habis. Kenapa gitu, Faruk? Karena Paulus mengatakan tidak dibenarkan nih. Ini Sekarang giliran saya. tidak ada soal. Saya kasih kesempatan waktunya. Ya. Terbukti kan Paulus ternyata nggak punya akhlak. Karena apa? Karena dia berdusta. Nah, yang nggak punya akhlak sebenarnya Bang Faruk. Iya, menfitnah Paulus itu nggak punya akhlak sebenarnya. Loh, berarti Paulus salah. Nah, yang salah Bang Faruk. Yang salah Bang Faruk. Oke, sekarang saya jelasin. Saya jelasin di mana kesalahan. Yang dulu, Pak Pendeta masih Ini ambil. baca saya bilang ketakutan. Bukan, saya jelasin sekarang waktu saya. Ini yang benar siapa sebenarnya Pak Pendeta? Dengar ya. Dalam Yang kalimat benar adalah Rasul Paulus dan saya. Yang salah Ya, adalah Bang Faruk. Ini Pak Yang salah Pendeta, Bang saya Faruk. udah bela Pak Pendeta loh. Saya udah bela Pak Pendeta. Nah, saya nggak mau dibela orang yang salah. Udah, oke. Saya mesti dibela orang yang benar. Saya ulangi, dalam Galatia 2 nomor 16, Paulus mengatakan, tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kata Paulus, kalau Nah, bukan begitu kalimatnya, salah. Salah. kan itu isinya nih Pak Pendeta. Ini saya baca lagi. Bukan, di situ ada kata melakukan. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sama loh sama yang saya bacakan tadi. Iya, tidak beda ada lah. seorang pun yang Orang mendengar hukum Taurat juga oleh beda. karena melakukan kemana ya Pak? Kemana? Oke, sekarang giliran. Ini saya ulangi lagi Pak Pendeta ya, masih blunder dia Pak Pendeta. Nah, yang benar itu Bang Faruk. Oke, sekarang giliran saya. Ya, makasih. Tidak ada seorang Makasih. pun yang dibenarkan. Memang Bang Faruk ini perlu sekolah lagi, belajar lagi. Pak Pendeta. Belajar lagi. Ya, saya baca. Oke, sekarang giliran saya. Tunggu saya baca Oke, ini Pak Pendeta. giliran saya. Jangan ngotot dulu, kok takut sekali. Nah, sekarang Ada giliran saya. seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Terima Taurat. dulu. Ketika Terima ada orang dulu. Kristen melakukan hukum Taurat, apakah dia dibenarkan? Oke, sekarang terima dulu. Terima saya ngomong dulu. Terima Jawab dulu. Dibenarkan apa tidak? Dibenarkan apa Iya, tidak? terima dulu nanti saya jawab sesudah terima. Udah saya terima. Dibenarkan atau tidak? Ah, jadi gini. Dibenarkan atau Jangan jadi tidak? gini. Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat 13. Jangan jadi Nah. gini yang saya tanyakan. Nah, Ketika dengarkan ada saya orang dulu. Kristen Gimana melakukan sih? hukum Mau Taurat, diskusi giliran saya ini. Giliran saya. Jadi Bang Faruk ini dia salah. Iya, jawab dulu. Nah, dia salah, dia Jawab tidak dulu. memahami. Ketika ada orang Roma Kristen 2 ayat 13 katakan, Taurat, apakah dia karena dibenarkan? bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Jadi Paulus perintahkan untuk melakukan hukum Taurat. Itu. Jadi Bang Faruk ini membohongi sebenarnya, memanipulasi ayat Alkitab dengan tujuan yang tidak benar. Makanya akhlak Bang Faruk ini harus diperbaiki. Iya, akhlaknya harus diperbaiki. Karena tadi minta, di mana ayatnya Paulus suruh lakukan hukum Taurat? Nah, saya tunjukin ayatnya. Roma 2 ayat 13. Ini Rasul Paulus suruh lakukan hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah.
tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Jadi diperintahkan untuk melakukan hukum Taurat, tetapi di Galatia pasal 2 itu menjelaskan bahwa orang-orang sudah berusaha untuk melakukan hukum Taurat, tetapi tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Gitu. Sudah. Jadi pahami kalimatnya gini, karena kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu standarnya. Kalimat pasif itu jelas dibenarkan, artinya standar ukur orang, standar ukur kebenaran, ya itu adalah hukum Taurat. Tetapi orang-orang yang tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat, standar yang diberikan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu aturannya. Misalnya gini, sebentar, saya kasih contoh sederhana supaya Bang Faruk dan teman-teman Islam di cerdas. Misalnya di sekolah dikasih 10 aturan untuk semua siswa. 10 aturan dengan satu aturan bahwa kalau lakukan 9, salah satu dianggap salah semua. Itu aturan mainnya. Nah, ini aturannya ada 10. Lalu semua murid yang ada di kelas mengikuti aturan itu. Tetapi tidak ada satu orang pun di dalam kelas yang bisa melakukan aturan itu. Maka Galatia 2 ayat 9 itu kalimatnya seperti itu. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi Paulus sendiri memerintahkan untuk melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu standar kebenaran. Maka Galatia Roma 2 ayat 13, karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Jadi diperintahkan untuk melakukan hukum Taurat. Tetapi karena tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna, maka kesimpulannya untuk dibenarkan orang harus melalui iman, bukan lagi melalui hukum Taurat. Gitu sederhananya. Cerdas sedikit, cerdas. Iya kan? Boleh saya ngomong, Pak Pendeta? Boleh saya ngomong? Belum waktunya, tenang, ada waktunya. Sabar. Jadi gini teman-teman muslim yang lain, coba cerdaslah kalian di dalam membaca kalimat. Baca kalimat, ini kan dibenarkan, bukan membenarkan. Gitu. Jadi kalimat itu tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi konsep pembenarannya itu standarnya hukum Taurat. Tetapi tidak ada satu manusia pun yang bisa memenuhi standar ini. Itu maksudnya. Maka tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Itu standarnya. Bukan manusia, itu standarnya. Makanya di Roma 2 itu diperintahkan untuk melakukan hukum Taurat. Tapi karena tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi standar itu, maka dikasih karunia melalui Yesus Kristus. Cukup dengan iman, bukan dengan melakukan hukum Taurat. Itu standarnya. Kalimatnya sederhana kok Bang Faruk. Makanya mungkin Bang Faruk ini perlu belajar lagi ya, belajar kalimat, ya, struktur kalimat, kalimat aktif, kalimat pasif. Bentuk kalimatnya, majemuka, setaraka, itu harus dilihat gitu. Itu Bang Faruk. Aduh, makanya saya membeli kabur dari Bang Faruk karena daripada ngotot-ngototan. Oke, silakan. Boleh saya ngomong sekarang? Sekarang waktunya Bang Faruk, terima dulu. Silakan. Saya mau cari ini apa dulu, kabel cas. Nanti Bang Faruk ngomong, saya pakai headset, saya dengar. Oke. Ada ya kabel casnya? Oke. Coba. Silakan, saya dengar. Pergi pula. Giliran aku yang ngomong tinggi loh. Dia bilangnya terima dulu. Habislah waktuku kan. Yang ngomong nanti saya tambahin waktunya 1 menit. Ngobrol ya. Saya dengar ini. Nggak jelas ini Pak Pendeta ini. Giliran aku yang ngomong pergi pendetanya. Oke, silakan. Saya lagi cari kabel cas. Diulang aja enggak apa-apa. Diulang aja enggak apa-apa. Oke, disimak Pak Pendeta ya. Ya. Coba lihat siapa Pak Pendeta. Tadi saya tanyakan kepada Bapak Pendeta, ya,
sebut satu ayat di dalam tulisannya Paulus di mana Paulus memerintahkan melakukan hukum Taurat. Pak Pendeta memberikan data Pak Pendeta memberikan data Roma 2 nomor 13. Ya, teman-teman di bawah silakan saksikan ya. Saya tunjukkan ayatnya Roma 2 nomor 13 ini. Di sini tidak ada kalimat perintah Pak Pendeta. Di sini tidak ada kalimat perintah. Tengok ya. Ini teman-teman ya. Di sini tidak ada kalimat perintah. Ini hanya penjelasan. Karena semua orang, bentar ya, gelap ya. Nih. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Tidak ada kalimat di sini dikatakan lakukanlah hukum Taurat, tidak ada. Ya. Penjelasan Paulus dalam Roma 2 nomor 13 ini orang bukan hanya mendengar hukum Taurat itu dibenarkan, tapi melakukan hukum Taurat, kan gitu. Makanya Pak Pendeta di dalam Galatia 2 nomor 16 nih, Galatia 2 nomor 2:16 Paulus ini berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun, bentar, terang gelap pula ini lagi. Nih, 2 nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Tetapi ya hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta, ya, di dalam Galatia 2 nomor 16 ini Paulus sudah mengatakan, gitu loh. Kamu tidak dibenarkan ketika kau mendengarkan hukum Taurat tapi tidak melakukannya. Ketika pun kamu melakukannya, ya, kamu tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Tapi yang benar itu, ya, hanya karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Makanya di kalimat berikutnya dia mengatakan tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kalau Pak Pendeta mengatakan tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat, berarti Yesus telah berbohong dalam Matius 5, 17-18. Kenapa kau katakan bohong, Faruk? Dalam Matius 5, 17-18, Yesus mengatakan, ya, bahwasanya dia datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi ini hancur, tidak dibatalkan satu iota pun dari hukum Taurat itu. Tidak dibatalkan, kata Yesus, sebelum bumi dan dengan langit ini hancur. Sementara dalam Efesus 2 nomor 15, Paulus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya dengan matinya dia sebagai manusia. Nah, yang jadi pertanyaannya Pak Pendeta, ketika Paulus berkata dalam Galatia 2 nomor 16, tidak dibenarkan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, ya, yang jadi pertanyaannya, ketika orang Kristen melakukan hukum Taurat, apakah dia dibenarkan? Apakah dia dibenarkan? Tolong dijawab Pak Pendeta. Dibenarkan. Dia dibenarkan. Berarti Paulus salah. Selesai. Paulus telah berdusta dalam Galatia 2 nomor 16. Kan selesai. Karena giliran saya. Nah, perbuatan dusta itu salah satu tanda dari orang-orang yang tidak punya akhlak. Galatia 2 mengatakan dibenarkan. Pak Pendeta mengatakan dibenarkan. Paulus mengatakan tidak dibenarkan. Saya berpihak kepada Pak Pendeta. Karena ada dua jawaban yang berbeda, dibenarkan dan tidak dibenarkan. Berarti Pak Pendeta yang saya nggak benar, Paulus yang berarti salah. Dusta dia, betul. Karena dia mengatakan tidak dibenarkan melakukan Taurat. Giliran saya, cukup. Ya kita tiktokan aja Pak Pendeta, nggak apa-apa, kita tiktokan aja. Aduh, kalau gini tiktokan gimana sih? Terima, giliran saya. Nggak usah tiktokan. Jadi gini, Bang Faruk ini, ya, dia sebenarnya perlu belajar kalimat yang baik. Ya, dia perlu belajar kalimat yang baik karena ini di Galatia 2:16 Rasul Paulus tidak berkata hukum Taurat itu tidak benar. Nah, kecuali dia bilang hukum Taurat itu tidak benar. Sebenar. Nah, dia tidak bilang hukum Taurat itu tidak benar, tetapi dia bilang ini. Ya, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat.
Jadi bukan hukum Tauratnya yang tidak benar, tetapi Ini, Pak, orangnya yang tidak benar. Benar. Galatia 2:21 Tetapi hanya baca, oleh Pak karena Pendeta. iman dalam Kristus Yesus, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak Pak seorang Pendeta, pun Galatia 2:21 yang dibenarkan tolong oleh baca, Pak Pendeta. karena melakukan hukum Taurat. Jadi Rasul Paulus di sini tidak mengatakan bahwa hukum Taurat tidak benar, tetapi orangnya yang tidak benar. Gitu. Itu loh, kalimatnya sederhana. Makanya di Roma pasal 2 Pak Pendeta, ayat 13, Roma pasal 2 ayat 13 dikatakan bahwa bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan, melainkan orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Nah, itu sebenarnya Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu benar, tetapi manusia, tidak ada manusia yang sanggup menjadi benar karena melakukan hukum Taurat, karena manusianya tidak benar. Gitu, manusianya tidak benar, akhirnya dikasih opsinya apa? Kasih karunia melalui iman. Gitu loh Bang Faruk, coba cerdas sedikit lah Bang Faruk, yang baca kalimat saya cerdas. tanya, Pak Pendeta, sedikit saya bertanya, sedikit Pak Pendeta saya bertanya, berarti menurut Pak Pendeta ada kebenaran dari hukum Taurat? Oh, justru Rasul Paulus ini ngomong Roma 2 ini benar hukum Taurat. Iya, berarti ada kebenaran menurut Pak Pendeta. Bukan ada kebenaran, benar hukum Taurat itu benar. Nah, benar. Sekali lagi, menurut Pak Pendeta berarti ada kebenaran dari hukum Taurat? Bukan kebenaran, hukum Taurat itu benar. Makanya Roma 2 ayat 13. Simak teman-teman ya. Ini. Sekarang saya Pak Pendeta, saya Pak sebentar. Pendeta, simak teman-teman. Hari ini di hadapan 1.500 mata memandang, Pak Pendeta sudah keluar dari Karistin. Dia tidak Karistin lagi. Dia sudah murtad dari Karistin. Kenapa dia saya katakan murtad dari Karistin? Tetapi orang Bukan yang saya melakukan mengatakan Bapak Pendeta Peter Suat keluar dari Kristen, tapi Paulus yang mengatakan Pak Pendeta keluar dari Kristen. Jadi datanya Pak Pendeta Standar dan dia kebenaran Pak Pendeta, Allah itu saya tunjukkan standar datanya Pak kebenaran Pendeta, Allah tolong. mengenai moral itu Tolong Pak pada Pendeta, saya mau melakukan tunjukkan hukum data. Taurat. Saya mau tunjukkan data, saya buktikan Bapak Nah, sekarang data dari masih Kristen waktu lagi, Pak saya. Pendeta. Jangan takut. Kenapa waktu saya diganggu-ganggu? Ya udah silakan. Saya kan belum izinkan. Ya, Jadi sebenarnya gini, Bang Faruk ini hanya masalahnya gini. Satu, Bang Faruk ini sebenarnya berdusta, dia tidak jujur. Ya, dustanya apa? Nah, dustanya udah kelihatan di sini. Dia bilang, dustanya apa? Dia bilang, oh saya setuju dengan Pak Pendeta. Ya, saya setuju dengan Pak Pendeta. Tetapi dia setuju, dia bantah saya. Ini kan dusta sebenarnya. Ya, bagaimana orang bilang setuju dengan saya, tapi dia bantah saya? Nah, itu dusta yang kelihatan. Nah, jadi Bang Faruk ini hanya salah baca kalimat. Dia hanya salah baca kalimat bahwa kalimat yang ditulis dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-16 bukan hukum Tauratnya yang tidak benar, tetapi orangnya yang tidak benar. Gitu. Hukum Taurat itu adalah satu objek. Nah, objek dan pelakunya adalah manusia. Jadi itu standar ukur. Cuman manusia ini kan tidak benar, ya tidak sanggup melakukan hukum Taurat, makanya tidak benar. Maka Rasul Paulus bilang, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi standar hukum Taurat. Gitu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi standar hukum Taurat, maka tidak ada seorang pun yang benar karena melakukan hukum Taurat. Manusia sudah berusaha lakukan hukum Taurat, ya, tetapi mereka tidak sanggup. Nah, makanya dikasih karunia melalui iman. Oke lah ya, saya kira cukup sampai di sini. Aku Ya. ngomong Pak Pendeta. Aku dulu. Oke, gini. Campur dia. Oke. Ini terakhir. Bukan kabur, terakhir. Pak Pendeta nggak Terakhir Kristen ini. lagi. Aku mau buktikan Pak Pendeta nggak Kristen lagi. Boleh? Sebentar. Satu menit. Bang Faruk ini terakhir. Bang Faruk closing statement terakhir. Waktu Bang Faruk. Nanti waktu saya terakhir. Oke. Silakan. Nggak adil lah kayak gitu Pak Pendeta. Ini match terakhir nih. Oke ya. Nggak beres terakhir. Ini Bang Faruk ngomong. Habis itu saya ngomong. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya minta klarifikasi lagi Pak Pendeta untuk terakhir kalinya. Pak Pendeta, sekali lagi saya tanyakan, apakah menurut Bapak Pendeta ada kebenaran dalam hukum Taurat?
Ya, itu yang dikatakan Rasul Paulus ada dalam Roma 2 ayat 13. Ada kebenarannya. Oke. Ya, bukan ada kebenaran. Oke, dimit Hukum kembali. Taurat benar. Ya, hukum Taurat benar kan? Oke, dimit kembali Ya. Pak Pendeta. Oke. 1.700 mata memandang yang kenal sama Bapak Pendeta Peter Swat ini, ya, yang mengenal beliau ini, minta kepada bapak-bapak gereja, ya, supaya Bapak Pendeta Peter Swat ini, mana ini kok gelap aku nih? Supaya Bapak Pendeta Peter Swat ini dibaptis kembali, teman-teman. Karena apa? Hari ini ya Paulus menyatakan Bapak Pendeta Peter Swat dia tidak Kristen lagi. Dia sudah murtad dari Kristen.